Hai bro, apa kabar? Kita ketemu lagi. Kali ini akan saya coba membuat cek rakitan tester ya, untuk cek LED. Sebetulnya banyak sekali cara merakitnya, banyak model-modelnya. Tapi kali ini akan saya coba contohkan yang paling sederhana. Satu atau dua mode nanti saya ambilkan contoh yang paling sederhana, simple dan aman untuk pemula ya. Bahannya yang pertama akan saya contohkan merakit dengan penyuplai satu baterai ya. Tentu saja akan simpel ini, bisa dibawa-bawa kalau sudah ditaruh di kotak. Berhubung ini contoh untuk pembelajaran, jadi akan saya rakit sambung-sambung apa adanya ya, biar jelas terlihat arah sambungannya, dan untuk pemula akan mudah ya. Oke, bahannya step up ya, model apa saja, cari saja yang paling kecil ampernya, tidak masalah karena hanya untuk cek LED. Baterai juga perlu voltmeter untuk mengetahui beban atau LED yang dicek ya. Jadi bisa tahu yang dicek itu LED-nya berapa volt, karena beberapa LED kan nilainya berbeda-beda. Jadi tidak asal LED ini mati, LED ini hidup, tapi juga mengetahui berapa volt penyuplai yang diperlukan LED tersebut. Oke. Satu lagi, 1R. Ini akan saya kasih 3x3. Sebetulnya ini tidak mengikat ya, artinya tidak harus ukuran ini, disesuaikan saja. Langkah pertama, dimaksimalkan dulu untuk step up-nya ya, karena ini akan saya coba dengan satu baterai. Satu baterai ini kalau full sekitar 4,2 ya, 3,7 atau 4,2 rata-rata. Jadi caranya ini dimaksimalkan dulu. Akan saya coba dengan power supply dulu ya bro. Oke, power supply akan saya taruh di 4,2 ya. Sesuai volt baterai. Oke, sudah 4,2. Kemudian langkah berikutnya,
Coba saya pastikan tegangan output power supply ya. 4190 terpaut sedikit itu 4,2, tidak apa-apa. Tester ditaruh di output. Kemudian tegangan pengganti baterai. Oke, di sini 8,7. Ini dimaksimalkan saja, bro. Kira-kira bisa berapa volt dari 4,2? Oke, sepertinya maksimal ini, bro. Di 34. Setelah step up dimaksimalkan, di bagian output negatif akan saya taruh R3K3. Oke, seperti ini. Ini nilainya bisa diganti-ganti ya. Disesuaikan nanti kalau kurang. Kemudian untuk mengetahui hasil outputnya atau LED yang akan dicek, kita perlu voltmeter. Kita butuh voltmeter yang bisa tegangan rendah ya, bro.
Oke, seperti ini bro. Jadi tegangan dari voltmeter dapat input ya. Kemudian yang putih ini kabel input kontrol tegangan ya. Disolder di sini. Tersambung dengan probe min. Dan yang merah ini probe plus. Kemudian ini saya pergunakan satu baterai. Sudah saya siapkan. Saya pastikan dulu tegangannya mencukupi atau tidak. Empat koma dua masih penuh berarti. Oke, kemudian baterai min dapat input, kemudian baterai plus. Ini nyala ya bro, dengan tegangan 4 koma. Kemudian dicek menggunakan jadi kalau di shotgun seperti ini bro, 34. Tujuh belas volt untuk seri 2 ini, paralel 2 seri 2. Oke bro, ini berhasil. Terkadang teman-teman ada yang merakit R-nya itu ditaruh di plus ya. Ada yang seperti itu. Bedanya cuman kalau ditaruh di plus nanti nilai voltnya akan full dulu ya. Tidak dimulai dari 0. Ini dimulai dari 0 karena lewat min di ground kan. Ibaratnya seperti itu. Contoh ya. Ini saya matikan dulu. Coba saya pindah.
Nah, seperti ini. Input tegangannya diambil dari plus lewat R. Nanti kalau nilai voltnya kurang pas, R-nya bisa diganti-ganti, bro. Dicoba lagi. Karena teman-teman merakit itu kadang ya suka-suka lah ya. Yang penting berfungsi dengan baik. Ini maksimal 3,2 sudah menurun baterainya. Oke, saya lanjut. Sempat padam listriknya, bro. Digunakan cek. Coba saya matikan satu lampu biar lebih jelas ya, bro. Artinya LED ini sekitar 8 volt ya, bro. 75. Berarti R ini perlu diperkecil ya. Ini kan 3K3, bisa diganti 22 atau 1K. Saya coba dulu ya, bro. Akan saya ganti dengan 1K. Oke, ini voltnya 34. Berarti tadi terlalu ngedrop ya. Anggap saja kurang pas R-nya. Coba lagi. Oke, 8, untuk setiap lampunya. 2 ada di 16, 3 ada di 24, ya. Kalian bisa kecilkan lagi untuk R-nya, mungkin ukuran ohm. Tapi yang jelas ini sudah bisa dipergunakan ya, bro. Oke, sepertinya ada yang rusak LED ini. Kalau dipergunakan mengecek LED seri ya, bro. Ini kan cuma 34. Kalau LED-nya melebihi 34, berarti ini harus ditinggikan lagi, bro. Jadi saya rasa ini sudah cukup. Ini juga bisa dipergunakan untuk cek dioda shiner ya, bro. Jadi untuk mengetahui berapa volt shinernya bisa dipergunakan. Oke, jadi seperti ini. Cara pertama tadi R-nya saya taruh di negatif.
Kalau ditaruh di negatif, otomatis dimulai dari 000. Tapi kalau ditaruh di positifnya, maka nilai maksimal output ini akan tampil dan akan menurun sesuai beban yang dicek. Kalau LED-nya tadi ini 8 volt ya 8 volt. Kalau 16 volt. Kalau nanti LED-nya 3 ya 3 volt. Seperti itu, bro. Hanya sesimpel ini. Kalau menggunakan satu baterai butuh step up, model apa saja dimaksimalkan saja outputnya. Kemudian kita butuhkan voltmeter kecil dan 1 R ya, bro. Hanya sesimpel ini. Oke. Kemudian ini selesai ya, bro. Selanjutnya akan saya contohkan cara merakit dengan trafo ya, bro. Ini kan sekedar contoh-contoh saja. Kalau sudah tahu kalian bisa bikin boxnya sendiri ya. Selanjutnya menggunakan trafo. Untuk cek LED, trafo tidak usah gede-gede. Lebih kecil dari ini juga tidak apa-apa, bro. Hanya kebetulan saja ini ada 1 ampere. Ini akan saya coba. Ini di 12 berapa ya outputnya? Nanti saja ya, bro. Ini CT tapi saya fungsikan sebagai 0 saja, bro. Saya ambil 12. Yang diperlukan trafo, power penyuplainya menggunakan trafo, maksudnya kan gitu, bro. Kalau tadi kan baterai. Trafo dibikin power supply dulu ya. Oke, penyuplainya jadi. Kemudian yang kita butuhkan R, nilainya juga tidak harus 1K, dicoba-coba saja dulu. Kalau drop nanti diganti gitu saja. Oke, selanjutnya di bagian plus ini saya kasih 2R. Oke, di bagian plus saya kasih 2R. Kemudian voltmeternya solder
negatifnya langsung ke negatif. Kemudian positif voltmeternya dapat 1 R ya. Tujuannya hanya untuk menurunkan tegangan asal ya bro, biar LED-nya awet, hanya itu. Jadi nilainya bisa disesuaikan. Oke, sudah bisa dilihat ya bro, seperti ini. Negatif power supply dapat prof negatif, kemudian ke kabel negatif voltmeter. Plus dari voltmeter dihambat R, hanya untuk jaga-jaga biar voltmeternya awet. Sedangkan kabel input kontrolnya lewat R1K. Cara merakitnya seperti ini. Bisa ditiru dan sudah saya jelaskan ya. Ini nilainya bisa dirubah-rubah, disesuaikan saja. Yang jelas inti rakitannya seperti ini. Tegangan didapat 30 volt ya bro, dari trafo ini 12. Kalau di-shortkan mati bro, nah menjadi 00. Kita gunakan untuk mengecek. Delapan koma satu. Oke bro, simpel bukan? Jadi kalau tegangan kurang besar bisa dinaikkan. Coba ya. Kalau ini kan langsung trafo, jadi tidak membutuhkan stafol. Untuk teman-teman pemula kan mana yang ada saja di depan kalian. Kalian bisa coba merakit yang ini juga bisa. Ini 15. Kira-kira bisa didapat berapa volt ini? Bisa didapat 37 volt. Begitu ya bro.
24 volt. (37) pas bro, seri 4 ini. Seri 2 16, kalau 1 8,1. Seperti ini caranya bro. Jadi saya contohkan dua saja ya yang simple. Yang irit mudah dirakit, bahannya juga banyak di sekitar kita. Oke bro, mudah-mudahan manfaat untuk teman-teman yang hobi. Sampai sini dulu, ketemu lagi di ide yang lainnya ya bro.